Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, hidup ini hanyalah sementara. Kita semua sedang berjalan menuju akhirat. Dan setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, semua sedang dicatat oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Allah ridho kepada kita? Ataukah justru murkanya sedang menimpa kita tanpa kita sadari? Di video kali ini kita akan membahas 5 tanda Allah murka kepadamu. Simak video kali ini sampai akhir. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya sarankan silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam, tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang hamba selain murka Allah. Karena jika Allah sudah murka, nikmat bisa berubah menjadi azab. Hati bisa menjadi gelap, doa bisa tertolak, dan hidup kehilangan keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sekarang, mari kita renungkan apa saja tanda-tanda Allah sedang murka kepada seorang hamba. Tanda pertama adalah hati menjadi keras. Jika kita dapati hati kita sulit sekali untuk tersentuh dengan nasihat, sulit menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, bahkan merasa biasa saja ketika melakukan dosa, itu tanda yang sangat berbahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Coba kita renungkan, ketika kita melihat orang meninggal, ketika mendengar azan berkumandang, atau ketika membaca Al-Quran, apakah hati kita masih bergetar? Atau justru hampa, dingin, seakan-akan mati rasa? Jika iya, itu pertanda Allah bisa saja sedang murka dan mencabut kelembutan iman dari hati kita. Tanda kedua adalah sulit berbuat kebaikan. Sahabat menebar kebaikan Islam, pernahkah kita merasa sangat mudah melakukan dosa, tetapi begitu berat untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, atau sekedar bersedekah? Itu bukan sekedar rasa malas biasa. Bisa jadi itu adalah tanda Allah menutup pintu kebaikan dari kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memudahkannya untuk beramal sulih. Hadis riwayat Ahmad.
Maka sebaliknya, ketika kita sulit sekali beramal solih, itu bisa menjadi peringatan bahwa murka Allah sedang mendekat. Tanda ketiga adalah nikmat berubah menjadi petaka. Ada orang yang hartanya melimpah, tetapi tidak pernah tenang. Ada yang pangkatnya tinggi, tapi hidupnya penuh konflik. Ada pula yang sehat jasmani, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Sahabat sekalian, ketika nikmat Allah tidak membawa ketenangan, itu adalah tanda bahwa nikmat tersebut bukanlah rahmat, melainkan istijrot. Allah seakan membiarkan seorang hamba larut dalam kesenangan dunia, sebelum akhirnya Allah timpakan azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, padahal dia tenggelam dalam maksiat, maka itu hanyalah istijrot. Hadis riwayat Ahmad. Tanda keempat adalah doa tidak lagi didengar. Sobat menebar kebaikan Islam, pernahkah kita merasa doa yang kita panjatkan tidak kunjung terkabul? Bukan sekali, dua kali, tapi bertahun-tahun doa tidak juga diijabah. Coba kita bermuhasabah. Bisa jadi ada dosa yang membuat doa kita tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Inilah murka Allah yang sering tidak kita sadari. Allah tidak lagi mendengar rintihan doa kita karena kita terlalu lama bergelimang dalam dosa. Tanda kelima adalah dicabutnya rasa malu. Sahabat sekalian, salah satu tanda Allah murka adalah ketika seorang hamba sudah tidak lagi punya rasa malu kepada Allah. Ia berbuat dosa tanpa takut, bahkan dengan bangga menunjukkannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang sudah sampai pada titik ini, itu adalah tanda Allah benar-benar murka kepadanya. Karena rasa malu adalah benteng terakhir seorang muslim. Jika benteng itu hancur, maka semua dosa akan mudah dilakukan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 tanda ini bukan sekedar teori. Mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri.
Apakah ada tanda-tanda itu pada diri kita? Jika iya, jangan tunda lagi untuk bertaubat, karena murka Allah tidak akan mampu kita tanggung. Dunia ini sudah penuh dengan penderitaan, apalagi jika kita sampai merasakan murka Allah di akhirat kelak. Itu jauh lebih mengerikan. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Sebelum video ini berakhir, marilah kita tundukkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hati kami keras dan lalai darimu. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami dari jalan kebaikan. Jangan biarkan nikmat yang Engkau beri kepada kami berubah menjadi petaka bagi kami. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami yang lemah ini. Jangan Engkau tolak karena dosa-dosa kami. Ya Allah, tetapkanlah rasa malu dalam hati kami, rasa takut kepadamu, agar kami tidak terjerumus dalam murka-Mu. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, dan bangkitkanlah kami kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung channel Menebar Kebaikan Islam, dan Anda akan menjadi bagian dari kami untuk menebar kebaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.